Kejadian diawali dengan lingkungan hutan yang sangat tenang. Di rumah terpencil hidup seorang pemuda yang sedang membungkus tawon. Kita perkenalkan Adam Clay yang diperankan kakak tiri saya, siapa lagi kalau bukan Joe Taslim, Kang Jason Statham, yang dimana alih-alih biasanya memerankan seorang yang sangat berbahaya, namun sekarang yang disebut Adam Clay berprofesi sebagai peternak lebah yang ditemani oleh ibu-ibu yang sangat baik hati. Kita sebut saja Sri, di mana Sri di sini adalah warga asli daerahnya yang selalu membantu Adam Clay. Kemudian Adam Clay di sini bertemu dengan Ibu Sri menanyakan apa yang dibawanya. Ya tawon lah nying, masak nasi padang. Dimana Clay mengatakan berterima kasih kepada Ibu Sri sudah merawatnya selama ini. Terketuklah hati Ibu Sri yang membuat simpatik untuk mengajaknya makan malam di rumahnya. Mengalihkan ke Ibu Sri yang sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya dan yang terlihat normal orang bekerja pada umumnya. Namun Sri tiba-tiba mendapatkan pesan sistem peringatan laptopnya telah terinfeksi virus, yang mana Ibu Sri kebingungan, panik, sehingga Ibu Sri mencoba menghubungi nomor yang ada di dalam pesan tersebut. Dan Ibu Sri berpikir itu adalah nomor yang dapat membantu masalah virus itu agar bertujuan Ibu Sri tidak kehilangan data-data penting yang ada di dalam laptop tersebut. Kemudian Ibu Sri menelepon lalu terhubung dengan UDG atau kita sebut saja United Data Group, yaitu salah satu perusahaan, dan dengan Boy sebagai moderatornya, di mana Boy mengatakan perusahaan tersebut dapat mengatasi masalah virus yang dialami oleh Ibu Sri. Dikarenakan Ibu Sri di sini adalah orang tua yang kudet tentang perteknologian, sehingga Boy menyuruh Ibu Sri untuk mengikuti langkah-langkahnya, di mana sebenarnya Ibu Sri di sini terkena tipu, diretas atau semacam scam yang biasa dilakukan oleh penipu papa minta pulsa. Akan tetapi Sri belum menyadari akan hal itu. Si Boy pun memberikan arahan langkah-langkahnya kepada Ibu Sri, dan sekali lagi karena Ibu Sri tidak mengerti akan perlaptopan, si Boy pun memerintahkan anak buahnya untuk mengirim saldo ke rekening Ibu Sri. Akan tetapi di sini si Boy berlagak seperti melakukan kesalahan transfer. Kemudian si Boy berpura-pura sedih bahwa dirinya melakukan kesalahan transfer, sehingga membuat Ibu Sri terketuk hatinya. Lalu Ibu Sri berinisiatif untuk mengembalikannya. Ketika dikembalikan tak sampai di situ, dikarenakan Ibu Sri ingin mengembalikan uang tersebut alias mentransfer balik kepada si Boy, dikarenakan pada saat transfer itu kan membutuhkan seperti pin transfer, yang mana bahwa laptop Ibu Sri ini sudah diretas oleh si Boy, sehingga ketika Ibu Sri memasuki pin transfer tersebut, alangkah terkejutnya. Hanya dengan satu password yang dimasukkan Ibu Sri tadi, dengan sekejap dana pensiun, dana rekening kantor, dana rekening amal, semua rekening yang dimiliki Ibu Sri yang ditotal sebesar 2 juta dolar atau sekitar 31 miliar itu raib seketika. Sontak Ibu Sri shock melihat apa yang terjadi kepadanya, dengan rasa penyesalan yang dilakukannya karena mau saja ditipu dengan hal seperti itu. Ibu Sri pun masih tidak percaya dan puyeng semua, migrain, pilek, lambung, liver, asam lambung, kumat semuanya. Di malam hari dengan angin sayup-sayup, Clay di sini mendatangi rumah Ibu Sri, dikarenakan sebelumnya Clay telah diundang makan malam, maksudnya bersama Ibu Sri, dan Clay juga telah membawakan Ibu Sri sekaleng madu asli dari sarangnya. Sesampai di depan pintu, Clay mencurigai rumah tersebut seperti ada maling yang masuk. Clay pun mengambil sebilah pisau dan alangkah terkejutnya Clay melihat Ibu Sri tiba-tiba meninggoy tepat di atas kursi empuknya beserta ditemukan satu pistol. Di saat yang bersamaan inilah Verona, anak dari Ibu Sri yang bekerja sebagai FBI, menyergap Clay dan mengira Clay lah yang menghilangkan nyawa Ibu Sri itu. Anggota FBI lainnya mengatakan bisa jadi itu adalah insiden suicide atau mati dengan sengaja. Namun Verona di sini tidak mempercayai anggota setimnya, di mana Verona mengira Clay yang men-shutdownnya, dikarenakan Clay pada saat kejadian memegang sebilah pisau, sehingga Clay sementara harus ditahan dibawa ke kantor FBI untuk dimintai keterangan bukti dan lain-lainnya.
Kemudian Verona pun mencoba memeriksa lebih dalam apa yang dikatakan Clay sebagai peternak lebah, dan namun ketika Verona memeriksa laptop yang sebelumnya dipakai oleh ibunya, ternyata benar dugaan Verona bahwa sebelum kejadian itu ibunya telah diretas dan membuatnya depresi, sehingga dipastikan kejadian itu adalah kejadian kematian dengan sengaja akibat depresi berat yang biasa dialami oleh seorang lansia. Tak berselang lama, Clay pun dikembalikan ke rumahnya karena tidak bersalah dan terbukti itu adalah kejadian is dead diri sendiri, yang mana kita bisa paham ketika Clay menjelaskan ketika lansia mengalami suatu masalah besar seperti kehilangan semuanya, dia akan merasa seperti tidak ada orang satupun yang membantunya dan harapan untuk hidup pun sudah tidak ada lagi. Alhasil Ibu Sri pun harus meregang nyawanya sebagai penyelesai masalahnya sendiri. Keesokan harinya Clay menghampiri tempat perusahaan yang sebelumnya menipu Ibu Sri yang sebelumnya mendapat informasi dari sebuah agensi rahasia miliknya, dan sesampainya Clay pun dihadang oleh dua orang penjaga yang melarangnya untuk masuk. Mungkin Anda tahu ya yang akan terjadi selanjutnya. Clay pun masuk ke gedung tersebut dengan membawa dua tangki yang berisikan cairan bahan bakarnya. Awalnya Clay di sini diremehkan oleh sekelompok scammer di ruangan itu, namun ketika memulai dengan tak berselang lama, beberapa menit ketika Clay menyiram semua area room itu, datanglah si boy yang kementus cungkring dengan 5 bodyguardnya. Boy di sini dengan paniknya untuk jangan melakukan itu esjol, dan Boy pun menyuruh bodyguardnya untuk menyerang Clay. Di sini pun terjadi perkelahian 5 bodyguard melawan 1 orang sebagai penjaga lebah. Will you stomp his ass out, please? Bukan tandingannya, semua bodyguardnya tumbang. Lalu Clay melanjutkan aksinya untuk membakar tempat tersebut dengan 2 bom yang diletakkan di samping tangki bensin itu. Alangkah cerdasnya ketika bom itu akan aktif di saat ada penelepon. Lalu ketika ada orang yang meneleponnya, inilah yang akan terjadi. Latar berpindah di suatu perkotaan di gedung besar yang bernama Danforth Enterprise, di mana kita akan diperkenalkan inilah pemegang tunggal perusahaan scamming itu. Kita sebut saja Derek Danforth, panggil saja si Derek. Dan ternyata pemegang tunggal ini hanyalah seonggok bocah tengik yang baru tumbuh jembutnya. Di sini Derek mendapatkan lapor dari si Boy bahwa gedungnya habis diserang oleh seorang misterius yaitu Clay, dan Derek pun lapor kepada ayahnya, yang mana Derek berharap kepada ayahnya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Namun ayahnya di sini acuh tak acuh seperti tidak peduli dan tidak bisa membantunya. Beberapa hari kemudian kita dialihkan kepada si Clay yang sedang merawat lebahnya dan sedikit termenung memikirkan beras di rumahnya yang tersisa sekilo. Namun alangkah terkejutnya si Boy menghampiri Clay bersama 3 pembunuh bayarannya. Tiba-tiba masuk ke dalam markas Clay, dan Clay sebenarnya telah mengetahui kedatangan mereka. Maka dari itu Clay melakukan aksinya terlebih dahulu dengan bersembunyi. Si Boy pun mulai dengan penyergapannya bersama pembunuh bayarannya dengan petantang petentengnya. Si Boy mengira bisa mengalahkan si Clay, namun itu semua justru terbalik ketika Clay pelan-pelan menyergap mereka satu persatu, di mana korban pertama Clay yang digantung, kemudian yang kedua Clay menyergap dengan menekan senjata ke mulutnya sehingga meninggoy, dan Verona sebagai petugas FBI sekaligus anak dari korban penipuan itu melakukan investigasi ke tempat TKP, ke gudang tempat tragedi yang dilakukan Clay itu. Lalu Verona di sini merasa ambigu. Kenapa? Karena korban yang diselidiki selama ini adalah orang yang sama, yaitu orang yang bekerja di United Data Group, perusahaan yang menipu ibunya si Verona. Sore pun tiba di salah satu jembatan otomatis. Si Boy berusaha kabur sambil menunggu jembatan itu turun. Boy pun menelepon si bos muda yang sedang pijat terapi. Alangkah terkejutnya, datanglah si Clay yang tiba-tiba mengikat si Boy dengan ikatan derek mobil. Kemudian Clay menghidupkan mesin mobilnya, dan inilah yang terjadi.
Setelah itu, Clay mencoba mengambil handphone milik Boy yang masih tersambung dengan bos muda, di mana Clay di sini akan tetap memburunya dengan mencarinya sampai ketemu. Clay menyadari bahwa bos muda ini masih terlihat muda sehingga tidak cukup sulit untuk menemukannya dan membuat si bos muda ketakutan dan menggigil. Beralih ke kantor FBI di mana Verona dengan rekan kerjanya sedang melakukan analisa data kepada pekerja UDG yang mana semuanya itu adalah penipu, penjahat, dan si Boy di sini ternyata seorang mafia buronan yang belum ditangkap sampai hari ini. Lalu kemudian Verona menanyakan tentang data jejak si Clay dan semuanya akan terkejut ketika rekan kerjanya tidak menemukan apa-apa di dalam diri Clay. Tidak ada jejak transaksi, sidik jari, riwayat kehidupan yang pada intinya ternyata Clay adalah seorang yang tidak bisa dilacak siapapun dirinya sebenarnya, dan curiga mereka mengira Clay adalah seorang yang tergabung dalam program rahasia yang mereka disebutkan The Ghost. Singkatnya, malam pun tiba. Clay sedang mengisi bensin di tempat pom bensin entah di daerah mana. Ketika Clay selesai mengisinya, alangkah terkejutnya ketika datang seseorang beekeepers lainnya yang tapi bersifat jahat yang tiba-tiba menabrak dari belakang sehingga menimbulkan perkelahian antar agen rahasia. Namun lawan Clay adalah seorang wanita yang bersenjata yang menggunakan machine gun yang berkekuatan tinggi, dan dengan mudahnya Clay hanya dengan sebotol madu tepat mendarat di dahinya membuat dia lengah, lalu Clay tak segan-segan membakarnya. Lagi-lagi Verona dan rekan kerjanya seperti biasa terlambat kalah selangkah daripada Clay dan memeriksa tempat kejadian tersebut. Mereka mengetahui itu adalah pertarungan antar agen rahasia dan kemudian mereka berhasil melacak sementara bahwa Adam Clay sedang menuju ke kota Boston. Beralih ke tempat gedung yang sama seperti gedung si Boy, hanya beda daerah provinsi saja, di mana tempat tersebut dijaga ketat oleh satuan tentara yang berjaga di luar. Kemudian Adam Clay di sini meminta untuk jangan ikut campur dengan urusannya, akan tetapi satuan tentara itu tidak mengizinkannya dan terpaksa Adam Clay harus menumbangkan mereka satu persatu. Sesampainya di dalam, Clay masih berhadapan dengan pasukan Densus 99. Seketika mereka pun menembaki si Clay. Beruntungnya dia berhasil menghindar. Sungguh tidak masuk akal ketika ratusan peluru dihantamnya kepadanya, tidak ada satupun yang terkena. Lalu Adam Clay di sini mau tidak mau harus dengan cara sembunyi-sembunyi dan melumpuhkan satu persatu. Kemudian Clay bertemu dengan ketua anggota yang cukup berbadan besar sehingga terjadilah pertarungan hebat yang membuat Clay kewalahan. Akan tetapi Clay di sini karena dia adalah pemeran utama dari film ini pasti akan memenangkan perkelahian ini. Kalau kalah ceritanya nggak bakal dilanjut. Setelah mengalahkannya, Clay membuat suatu jebakan, entah jebakan apa yang dibuatnya. Kemudian di saat yang bersamaan, datanglah si Verona yang ingin menangkap si Clay. Aku tuh mau jujur, kadang-kadang heran sama betina. Mengapa dia ingin menangkap si Clay padahal dia sedang memburu pembunuh ibunya. Memang somplak si Verona ini. Lanjutnya, ketika anggota Densus Satuan memasuki lift dan mengejar Clay lalu menembakinya ketika mereka selesai dengan tembakannya karena kehabisan peluru, dan alangkah terkejutnya kemudian Clay menangkap salah satu bos perusahaan tersebut dan menginterogasinya untuk memberitahu siapa dalang dari semua perbuatan kalian ini, yang mana awalnya bos tengik ini tidak ingin memberitahunya sehingga membuat Clay harus sedikit menyiksanya dengan menstaples dahinya, tapi itu sakit loh. Akhirnya Clay pun mendapatkan informasi siapa dalang dari semua ini. Beralih lagi ke Verona yang lagi-lagi somplak ingin menangkap si Clay. Akan tetapi Clay berusaha menghindari dari kejaran Verona dan Verona mengatakan atas apa yang diperbuatannya menyalahi hukum, namun Clay tidak mempedulikan itu semua. Singkat cerita, siang pun tiba di kantor kepresidenan yang sedang melakukan perayaan pesta antar orang-orang penting yang dijaga oleh ratusan anggota Densus agar tidak ada yang menyusup ke tempatnya. Kemudian Verona dengan rekan kerjanya di sini bersiap siaga berjaga-jaga jika Clay akan datang ke tempat ini.
Kemudian Clay di sini mencoba menyusup melalui lubang kode yang mengarahkannya tepat di pintu masuk pemeriksaan. Clay pun merayap pelan-pelan bergantung di salah satu mobil pick up. Akan tetapi di sini Clay menghadapi sedikit kesulitan di mana di saat ada petugas yang memeriksa dari bawah dan dengan sekejap Clay bertukar posisi dengan petugas yang telah dilumpuhkannya itu dan Clay pun berhasil masuk ke tempat itu dengan menyamar sebagai petugas. Kemudian Clay memasang bahan peledak di setiap mobil petugas itu lalu berganti baju dengan baju tamu. Clay berhasil menyelinap masuk ke gedung presiden dan sedang mencari si bocah tengik Derek itu. Akan tetapi ada Verona yang mengetahui Clay sehingga memicu semua petugas sekaligus pembunuh bayaran suruhan bocah tengik itu pun mengejarnya. Kemudian Clay di sini berhasil ditangkap oleh semua yang memburunya, termasuk Verona juga ikut-ikutan menyergapnya. Namun Clay di sini tidak kehabisan akal. Bom yang sebelumnya dipasang di semua mobil itu ternyata sebuah pengalihan yang mana Clay berhasil melawan para pemburu semua dengan menumbangkan satu persatu mereka yang melawannya. Kemudian Clay melawan satu persatu petugas yang ada di dalam gedung tersebut yang membuat semua tamu ketakutan. Dengan mudahnya Clay mengalahkan mereka semua tanpa harus terluka sedikit pun dan tidak masuk akalnya lagi dari sekian banyaknya yang memburunya kenapa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Setelah Clay berhasil meratakan mereka semua yang menghalanginya di sini, Clay dihadapkan oleh musuh bebuyutannya yang berbadan besar dan memiliki kekuatan di luar nurul. Bahkan tadi ditembak bagian pipinya pun orang tersebut masih tetap hidup dan mereka pun saling adu kemampuan di mana Clay di sini merasa kesulitan melawannya dan dikarenakan terlalu kuat bahkan Clay membutuhkan tenaga lebih untuk menumbangkannya dan mengalami luka-luka yang cukup serius. Beralih kepada ibu presiden dan bocah tengiknya yang dimana mereka berdua diinterogasi oleh salah satu menteri untuk menyelidiki atas perbuatan mereka. Kemudian ibu presiden di sini menyesal apa yang telah dilakukan oleh anaknya sendiri, dimana ternyata dia melakukan penipuan yang berskala besar sampai harus memakan korban. Ketika debat itu terus berlanjut, si bocah tengik pun menembak si menteri gundul itu dan seketika meninggoy. Tidak lama dari kejadian itu, Clay pun berhasil masuk ke ruangan bocah tersebut tepat bersama dengan Verona dan mereka pun dikejutkan oleh si bocah tengik yang tiba-tiba menyandera ibunya sendiri. Lalu mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Si bocah tengik itu ketika ingin menembak ibunya sendiri berpikir supaya bisa lari dari masalah yang dialaminya. Namun alangkah terkejutnya, kemudian Clay telah berhasil menjalankan misi tersebut dan memberantas semua penipu scammer di mana si bocah itulah bosnya, atau dapat diartikan sebagai analogi ratunya yang mana jika ratunya dibunuh semua koloninya akan berantakan kocar-kacir dan mati dengan sendirinya. Setelah itu Clay pun kabur dari tempat tersebut. Habis. Jadi menurut saya pribadi film ini adalah ya cukup bagus dari alur ceritanya yang dimana ketika dia di dalam ketenangan tiba-tiba ada seorang bocah pengganggu yang membuat manusia yang disayanginya harus kehilangan nyawanya sehingga membuat Clay murka, marah, membalas dendam, membayar semua apa yang dilakukannya kepadanya. Namun pada akhirnya si bocah tengik itu pun harus membayar semuanya atas apa yang dilakukannya. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah teman-teman, janganlah sekali-kali kalian membuat rujak sayur di waktu siang pada bulan puasa. Jika tidak, Anda akan digerebek oleh Satpol PP. Saya selaku staf admin bagian takjil dodol pamit segenap undur diri dikarenakan mau buka puasa saya sudah lemas. Maka dari itu perkataan terakhir untuk Anda semuanya adalah bye.